Jadi si Kania tadi dengan Kamila dengan ayahnya Kailani hidup dalam keluarga itu tadi dengan kaki yang sudah pontong. Akhirnya emaknya ini si Kania ini mendaftarkan diri sebagai TKW ke Malaysia. Bekerjalah di Malaysia itu bagian pembantu di rumah tangga. Gajinya lebih besar dibandingkan di Indonesia. Jadi setiap bulan dia ngirimlah kepada Kamila dengan si Kailani tadi, mengirim uang tiap bulan untuk bayar kontrak rumah, untuk sekolah anaknya, SD, SMP. Rupanya berjalannya itu hanya sampai 6 bulan. Sudah itu kadang-kadang datang sekali, kadang-kadang tidak. Sudah itu sampai setahun baru datang agak sekali. Jadi ditanyalah, kenapa kau hanya setahun baru datang sekali? Dapat informasi dari kawannya, rupanya dia diam-diam telah menikah dengan orang lain di Malaysia yang seagama dengan dia. Si Kania tadi nikah dengan orang lain di Malaysia. Nah, dia tidak pulang-pulang lagi. Nah, tinggallah suaminya ini tadi bekerja sekedarnya, bisalah untuk makan saja. Anak tadi tumbuh dewasa, tamat SMP. Dia ingin ke Malaysia juga. Bagaimana? Umur baru 16 tahun. Dicatatkanlah, tolonglah 17 tahun. Ditipunya melalui KTP-nya, ditip-nya entah diapakan, sehingga buatlah umurnya situ jadi 17 tahun. Padahal masih 16 tahun. Bolehlah berangkat ke Malaysia setelah pelatihan. Menjadilah dia TKW. Bekerja juga sebagai pembantu rumah tangga. Nah, waktu dia jadi pembantu rumah tangga, rupanya dia menjadi pembantu itu di rumah yang istri ketiga dari Pak Datuk, katanya Malaysia, orang kaya. Di bulan pertama dia kirim biaya untuk ayahnya, kedua, 3 sampai 6 bulan masih. Dah 7 bulan, 6 bulan, kadang-kadang ngirim, kadang-kadang tidak. Dah sampai setahun, surat Kamila tak datang, surat Kania yang tak datang. Malah surat dari polisi datang. Sebelum itu si Kamila ini ada kirim surat sama ayahnya. Ya, aku tinggal rumah Pak Datuk ni yang istrinya ketiga. Tapi walaupun istrinya sudah 3, saya masih digodain sama dia ya. Itulah aku mau pindah. Itulah surat terakhir. Setelah itu barulah surat datang dari Malaysia supaya dia menghadiri. Anaknya ini tadi telah membunuh Pak Datuk yang punya istri 3 itu tadi dengan pisau dapur. Aduh nak, tanganmu selembut itu nak, kamu perempuan lagi, kok bisa kau membunuh orang dengan pisau dapurmu? Tak menyangka ya nak, kata sang bapak. Yang ibu juga diberitahu bahwa anaknya sudah di Malaysia. Aduh, teganya suamiku. Anak baru umur 16 tahun diizinkan menjadi TKW dengan akal-akalan segala macam. Berarti kaulah yang telah membunuh anakmu, katanya. Kau biarkan dia menjadi TKW ke Malaysia, dia masih belum berpengalaman. Ya, apalagi katanya, tidak ada yang mau dikerjakan. Sedangkan kita mau makan juga. Apapun pekerjaan akan dilakukan. Nah, berangkat. Akhirnya surat dari Malaysia mengatakan seminggu lagi, tanggal sekian harus ditemu di pengadilan ini. Anakmu harus dihukum gantung. Rupanya di Malaysia, kalau orang membunuh orang, hukumannya hukuman gantung. Kenalah si Kamila tadi hukuman gantung. Hadirlah ketika akan dihukum pertemuan untuk terakhir kali antara Kania, Kamila dan Kailani tadi. Setelah dia berkumpul, pingsan ibunya. Kaulah yang telah membunuh anak kita. Apa kata suami? Ya, engkau ini seperti orang tak bertuhan. Segala sesuatu itu ada takdirnya. Kalau sudah takdirnya begitu, kita tidak bisa mengelak. Itulah bang, kataku, kita beda agama. Jangan menikah banyak problem. Anak saja sudah terkena oleh musibah. Entah jantan, entah betina. Katakan jantan, kelaminnya betina pula. Dikatakan laki-laki, katakan dia perempuan, hobinya hobi laki-laki. Tomboy dia. Itulah akibatnya nikah beda agama. Akhirnya keduanya menyesal. Pengalaman bagi kalian, katanya, jangan sekali-kali menikah beda agama. Apalagi dilarang oleh Al-Quran. Nikah beda agama itu.
Surat 2, surah Al-Baqarah ayat 221. Nah, coba buka. Wala tunkihul musyrikati. Mana? Al-Quran. Baca. Oh, ambil. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kamu nikahi wanita-wanita muslim sampai dia beriman. Jadi kalau sudah mu'allaf dia, sudah syahadat dia, bolehlah dinikahi. Tapi kalau belum beriman tidak boleh. Itu namanya wanita musyrik. Wanita non muslim itu disebut wanita musyrik berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221. Ketemu? Nah, coba baca siapa? Siapa? Nisa. Nah, Nisa. Baca ayatnya nanti baru baca artinya. Ayatnya dulu. Kuatkan sedikit. Kita enggak ada mic. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Artinya, janganlah kamu menikahi perempuan muslim hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. nah itu dia. Jadi laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita musyrik. Begitu juga laki-laki musyrik tidak boleh menikah dengan wanita beriman. Sekarang itu dihalalkan oleh liberal, Islam liberal. Judulnya fikih lintas agama. Dia menghalalkan LGBT, mengharamkan poligami. Yang liberal tadi menghalalkan nikah beda agama, dan dia banyak mengoreksi, tidak setuju dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama tentang pernikahan. Dia langgar. Jadi itu orang liberal itu, hati-hati kalian besok. Jadi liberal ini namanya ekstrim kanan, kiri. Liberal ini kiri karena tidak baik ya kiri. Jadi terlalu kiri, dia hampir keluar dari Islam. Nah, ada yang sebelah kanan, ekstrim kanan. Kalau ekstrim kanan ini saking ekstrimnya ke kanan itu sampai-sampai dia tidak bisa bergerak dalam Islam itu, kaku sekali. Apa yang tertulis dalam Al-Quran, itulah dia. Itu kelompok Daud Zahiri namanya. Jadi yang harfiah dalam Islam saja, umpamanya ayat 3 dari surah An-Nisa. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Apa artinya? Nikahilah wanita yang baik-baik di antaramu, jumlahnya boleh 2 sekaligus, boleh 3, boleh 4. Tapi wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, jika kamu tidak sanggup berlaku adil,
cukup satu saja. Nah, jadi yang kelompok ekstrim kanan tadi, dia ambil harfiahnya saja. Kamu harus menikah dengan wanita itu 2. Nah, kemudian 3. 2 tambah 3 ada berapa? 2 tambah 3? 5. 2, 3. Waruba tambah 4. 9. Nah, sebanyak itu katanya istri Nabi Muhammad. Istri Nabi Muhammad itu 9. Nah, jadi katanya laki-laki harus menikah dengan 9 istri. Nah, kan bahaya itu. Kenapa? Contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab itu surat yang ke-33. 35 Ar-Rahman ya. Al-Ahzab ayat surat apa itu? Surat yang ke 59. Bukan. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-30. Surat yang ke berapa itu? Al-Ahzabu sab'u fatir yasin. Iya, surat 33. Apa namanya? Apa surat yang ke-33? Oh iya betul. Oh, surat Ahzab. Oh iya, kalau surat yang ke-59 itu Al-Hasr ya. Ayat berapa tadi? Ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Baca ayatnya. Siapa? Ayatnya saja. Maryam ya, Pak? Siti Ustaz. Siti Ustaz. Siti apa? Siti Anissa. Maryam mana? Maryam masih sakit. Masih sakit di rumah sakit. Enggak usah di asrama. Oh di sana mah. Oh ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya. Nah, inilah artinya. Ada artinya? Oh, terlalu kecil. Inilah yang besar sedikit. Artinya. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Itu dia. Jadi mentang-mentang ada ayat Al-Quran mencontoh Rasulullah, dicontohkanlah istrinya 9. Nah, itu ekstrim. Ekstrim kanan namanya itu. Ekstrim kanan.